Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, zat yang telah menciptakan kedamaian di hati setiap hamba yang ingin berdamai. Dan Allah memberikan kerisauan kepada setiap orang yang risau dengan apa yang dia akan risaukan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para dzurriyyahnya serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, 22 Oktober merupakan momen di mana terjadi 5 November. 22 Oktober adalah masa di mana para santri berjuang dengan sekuat tenaga mempertahankan negara ini. Loh, kok mempertahankan? Kan Jepang sudah lari dengan kalah dengan sekutu. Ingat hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Belanda datang agresi militer 2 yang menunggangi Inggris. Maka Belanda berusaha mencoba menyerbu lagi Indonesia, merebut lagi Indonesia dengan pasukan Inggris. Ingat hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi perang 5 November kalau jika para santri tidak berjuang melawan penjajah. Di tanggal 22 Oktober terkirimlah surat kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jombang yang dibawa oleh Sutomo, dan surat itu berisi tentang pertanyaan Insinyur Soekarno kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Ya Syekh, ya Yai, apa hukum bela negara, membela tanah air ini? Kata Mbah Hasyim, berkumpullah para kiai dari Pulau Jawa dan Madura berkumpul. Ada yang dari Majalengka, ada yang dari Cipasung, ada yang dari berbagai daerah berkumpul memusyawarahkan bagaimana hukum membela tanah air. Dan disimpulkan bahwa hukum membela tanah air adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah 1-2 orang selesai urusan, tapi fardu ain bahwa setiap orang berkewajiban membela tanah air, sehingga tercetuslah resolusi jihad. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan resolusi jihad itulah terjadi 5 November. Tapi Mbah Hasyim berpesan kepada Sutomo, Bung Tomo, jangan terjadi peperangan sebelum datang singa Jawa Barat. Siapa singa Jawa Barat? Yaitu Kiai Abbas Buntet. Makanya Kiai Abbas Buntet dengan rasa dari gurunya Mbah Hasyim datang ke Jombang. Jalur mana? Jalur kereta. Dan modal Kiai Abbas apa? Hanya bakyak yang dipakai. Dan bakyak itu ketika mau naik ke kereta, dibuka bakyaknya. Bertanya santrinya, Yai, mengapa dibuka? Ini bakyak. Islah ngomong, bawa bae bakyakna. Itu kata Kiai Abbas. Setelah itu Kiai Abbas berhenti dulu di Jawa Tengah. Beliau suan kepada gurunya yang di Jawa Tengah dan melanjutkan perjalanan ke sana. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah sampai di sana Kiai Abbas, dibagilah itu pertempuran di berbagai daerah. Maksudnya berbagai, ada yang di darat, ada yang di laut. Kiai Abbas adalah seorang yang hidup di daerah yang di sana beliau tidak tahu bagaimana cara bertempur di air. Tapi Allah Subhanahu wa taala dan berkat kedekatannya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kiai Abbas punya solusi. Bung Tomo ditugaskan dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah di darat dan Kiai Abbas di lautan. Nah, di sanalah Kiai Abbas menyuruh para santri, para santri, kalau mau bertempur beserta saya, bawa kacang hijau, masing-masing 1 genggaman. Aneh, Kiai Abbas menyuruh membawa
kacang hijau. Kata para santri, ek ngabubur meren di laut nage, Ki Abbas. Jauh perjalanan di Cirebon ke Jombang, ek ngabubur sigana. Tapi santri tidak berani bertanya kepada kiainya. Mengapa? Karena santri sungkan bertanya kepada kiainya. Maka dibawalah masing-masing satu orang itu satu genggaman kacang hijau. Dan setelah itu bertempurlah Ki Abbas di armada laut. Berhadapan dengan tank yang begitu hebat. Berhadapan dengan meriam yang begitu kuat. Maka Ki Abbas bingung. Tapi kebingungan Ki Abbas ada Allah yang memberikan solusi. Para santri dipinta satu orang satu biji kacang hijau. Dan diberikanlah santri itu kepada Ki Abbas. Meriam ditembakkan, Ki Abbas menyentil satu atau melemparkan satu kacang hijau. Bertemulah antara meriam dengan kacang hijau meledak di tengah-tengah. Akhirnya karena pasukan begitu kuat, maka Ki Abbas banyak melemparkan kacang hijau sehingga lumpuh semua armada laut dari Inggris dan Belanda. Terakhir, Ki Abbas diserang dari atas, dari helikopter, dari pesawat tempur. Apa yang dilakukan Ki Abbas? Kacang sudah selesai, habis. Maka Ki Abbas membawa tasbih. Diputus itu tali tasbih, diambil satu persatu biji tasbih. Dan dilemparkan ke atas helikopter, terjadilah apa yang terjadi. Maka hancur helikopter dan pesawat tempur milik Inggris dan milik Belanda. Bullshit, itu cerita bohong. Saksi mata menyebutkan bahwa saya pernah ikut Ki Abbas Buntet melakukan pertempuran di laut dan itu yang terjadi. Allahu Akbar. Bahwa seseorang yang taat kepada Allah akan diberikan solusi. Bahwa seseorang yang taat kepada Allah akan diberikan kekuatan. Bahwa seorang yang taat kepada Allah dijamin bahwa dia aulia Allah. Orang yang sudah menjadi aulia Allah tidak takut dengan apapun. Inna aulia Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada takutnya sama sekali kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ki Abbas. Terus bagaimana yang di darat? Yang di darat para santri beserta pasukan menyerbu pasukan dari Inggris dan Belanda. Pasukan Inggris dan Belanda dipimpin oleh Jenderal Malabi. Di situ berperan satu orang santri. Ada beberapa versi yang menyebutkan bahwa santri itu meledakkan bom dan santri itu menembak Malabi. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Harun namanya. Harun adalah seorang santri pilihan dari Mbah Hasim. Sangat takzim kepada Mbah Hasim dan beliau dinikahkan oleh Mbah Hasim sendiri. Cuma karena ada sedikit problem dengan Mbah Hasim, akhirnya Harun memutuskan untuk keluar dan Harun tidak mau ikut dilatih oleh Jepang. Tapi Harun sangat takzim kepada Mbah Hasim. Sampai menangis Harun ketika ingin bertemu Mbah Hasim. Mbah Hasim sedang berwudu. Dia mengikuti dan mencium sorban Mbah Hasim. Mencium pakaian Mbah Hasim ketika pakaian itu digantungkan Mbah Hasim sedang berwudu. Mbah Hasim tidak pernah kecewa dengan Harun. Dan Mbah Hasim tetap menganggap bahwa dia adalah murid pilihanku. Dia santri paling teladan, dia santri paling taat. Yang lain berlatih, dia tidak berlatih, tapi perang ikut perang, Harun. Akhirnya pada suatu kesempatan, Jenderal Malabi sedang lengah dan diambil itu pistol, ditembakkan ke Malabi. Harun luar biasa, seorang santri yang membunuh Malabi. Apa yang dirasakan? Indonesia adalah negara majemuk, banyak agama, banyak kepercayaan di Indonesia. Tapi mayoritas umat Islam lah yang memerdekakan negara ini. Harun, seorang santri yang tangguh, gagah perkasa. Meskipun beliau mati syahid karena ditembak oleh pasukan yang lain. Tapi di mana-mana jika pemimpinnya sudah mati, maka pasukan itu adalah pasukan yang kalah. Merdekalah Indonesia. Terbebaslah dari agresi militer 2 dan tercetuslah Hari Pahlawan, hari dan tanggal 5 November. Santri luar biasa. Maka diabadikan oleh negara ini bahwa 22 Oktober adalah hari santri di mana tercetus resolusi jihad bahwa hukum membela tanah air, membela tanah kelahiran adalah wajib bagi setiap warga negara Indonesia. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah yang disampaikan Al-Fakir
dan mungkin hanya sekilas, lebih lengkapnya ada dari narasumber yang lain. Jangan lupa di sana ada Kiai Haji Wahab Hasbullah yang bukan hanya berbicara bahasa Arab, ngigonya pun bahasa Arab, ngalindur lagi bahasa Arab. Hubul waton minal iman, itu ungkapan yang paling populer. Itu bukan hadis, itu bukan asar, tapi itu ungkapan ulama Indonesia, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Hubul waton minal iman. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.